Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo kakak-kakak Pramuka Jawa Timur. Perkenalkan, saya Billy Yanwar Fadila dari SMA Negeri 1 Genteng, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal bisnis plan yang saya ajukan pada kegiatan East Java Green Scout Innovation tahun 2020. Hal yang melatar belakangi pengajuan proposal ini adalah globalisasi pariwisata Banyuwangi dan belum adanya aplikasi pariwisata yang terintegrasi. Pada era globalisasi yang seperti ini, kita dituntut untuk memahami teknologi lebih dalam, mulai dari aspek kehidupan kita, tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang ada. Jadi, globalisasi merupakan sebuah latar belakang yang sangat-sangat strategis dalam artian untuk memunculkan ide ini. Kemudian, Banyuwangi merupakan sebuah kabupaten yang ada di ujung Pulau Jawa. Banyuwangi memiliki sejuta potensi wisata yang ada di dalamnya. Namun, banyak akses yang masih belum terintegrasi. Dalam artian, akses ini bisa akses fisik maupun akses teknologi. Nah, yang kita bahas di sini adalah akses teknologi. Kenapa? Karena di Banyuwangi sendiri masih belum ada aplikasi yang terintegrasi dalam penyediaan layanan pariwisata. Nah, kini kami hadirkan Santek. Santek memiliki beberapa keunggulan, di antaranya adalah Santek sudah terintegrasi mulai dari tempat wisata, tempat bermalam, tempat kuliner, tempat ibadah, dan jasa-jasa yang bisa dinikmati oleh wisatawan yang ketika berkunjung ke Banyuwangi. Kemudian, tujuan saya membuat proposal ini adalah, yang pertama adalah pastinya proposal ini dibuat untuk mengikuti lomba Business Plan Project yang diadakan oleh Kuartir Jatim dalam kegiatan East Java Green Scout Innovation. Yang kedua adalah sebagai sarana pengembangan ide dan gagasan di bidang wirausaha pada era digital. Kemudian sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan dan penggalian potensi daerah. Kemudian melatih generasi muda agar selalu berpikir positif dan kreatif dalam bidang wirausaha. Kemudian menambah pengalaman tentang dan pengetahuan tentang wirausaha, dan yang terakhir adalah sebagai jawaban dari program pemerintah, yakni adalah melek teknologi. Dalam proposal ini, produk yang saya ajukan adalah Santek. Santek merupakan sebuah aplikasi startup sociopreneur yang bergerak di bidang jasa informasi kepariwisataan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Segmen pasar yang saya tuju adalah wisatawan daerah, wisatawan luar daerah, hingga opportunity atau peluang. Usaha tour guide memang sudah banyak ada di Banyuwangi, namun kami berusaha untuk menyediakan layanan yang terbaik, yang lebih efektif dan efisien dalam penyediaan layanan tour guide. Apalagi Banyuwangi merupakan sebuah kabupaten yang pariwisatanya cukup berkembang pesat pada saat ini. Kemudian yang terakhir adalah threat atau ancaman. Nah, ancaman yang nyata yang akan kami hadapi kemungkinan adalah persaingan tidak sehat. Kemudian dominasi jasa tour guide konvensional yang dinilai masyarakat lebih baik karena masyarakat masih belum memahami akan teknologi. Selanjutnya adalah rencana sumber daya alam dan sumber daya manusia yang akan saya lakukan ketika saya membuat usaha ini. Yang pertama adalah rencana sumber daya alam. Banyuwangi lagi-lagi merupakan sebuah kabupaten yang berada di timur Pulau Jawa yang memiliki potensi alam yang sangat melimpah. Nah, ini menjadi modal utama dalam pengembangan usaha kami karena kami sendiri merupakan sebuah bidang usaha baru yang menyediakan jasa atau informasi umum terkait dengan kepariwisataan. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan sumber daya manusia. Tentunya ketika kita membuka sebuah usaha baru, maka akan ada sebuah lapangan pekerjaan baru yang akan dinikmati oleh masyarakat. Nah, dalam usaha kami sendiri, kami membutuhkan marketing, administrasi, operator aplikasi, hingga tour guide. Nah, selain itu, ketika aplikasi ini benar-benar berjalan, aplikasi ini akan menumbuhkan dan menambahkan jumlah UMKM yang ada di Banyuwangi. Kemudian wisata di Banyuwangi juga akan bertambah. Hal ini tentunya sangat berdampak baik bagi masyarakat. Kenapa?
karena peluang usaha atau peluang kerja lebih besar terbuka. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis dampak lingkungan. Yang pertama adalah dampak terhadap masyarakat. Tentunya ketika aplikasi ini ada, maka aplikasi ini akan mempermudah kegiatan masyarakat. Yang pertama terkait dengan kemudahan akses masyarakat dalam berwisata. Kemudian penambahan omset pada wisata. Kemudian pembukaan lapangan kerja. Kemudian dampak terhadap lingkungan. Sejatinya aplikasi ini sebenarnya tidak begitu banyak berdampak bagi lingkungan, karena aplikasi ini sebagai aplikasi sociopreneur, artinya aplikasi ini lebih berdampak pada kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun dalam perkembangannya mungkin yang terjadi adalah pengubahan fungsi hutan, pengubahan fungsi laut, dan pengubahan fungsi gunung yang awalnya sebagai fungsi yang lain beralih menjadi fungsi wisata. Selanjutnya adalah risiko usaha. Pendanaan merupakan sebuah risiko utama dalam pengembangan dan pembuatan aplikasi ini. Dan tidak dapat kita pungkiri bahwa aplikasi ini ketika pembuatannya memerlukan biaya yang cukup besar. Nah, selain itu, risiko lain adalah masyarakat yang masih menganggap bahwa teknologi itu susah. Padahal teknologi itu memudahkan kegiatan kita untuk menjalankan kegiatan sehari-hari. Nah, solusi yang ditawarkan adalah yang pertama adalah kerjasama investor, kemudian kerjasama pemerintah, pengoptimalan program melek teknologi, dan promosi yang intens. Saya rasa ketika solusi-solusi yang kami tawarkan itu dapat berjalan dengan baik, maka risiko yang kita hadapi akan kita lewati dengan baik. Baiklah, selanjutnya adalah laporan keuangan. Pada hal ini, modal yang masuk sementara ini adalah Rp6.200.000. Kemudian untuk pembuatan aplikasi, mulai dari pembuatan aplikasi, hosting, domain, desain website, sampai transportasi kerjasama, itu adalah Rp4.050.000. Jadi saldo akhir dari kas perusahaan adalah Rp2.150.000. Tahapan pelaksanaan atau bagian kegiatan dari usaha ini adalah yang pertama adalah pembuatan ide konsep, kemudian konsultasi dengan programmer web dan APPS, kemudian pembuatan web dan aplikasi, demo aplikasi dan website, penawaran kerjasama dengan investor dan pengelola wisata, upgrade aplikasi dan website, yang terakhir adalah promosi. Kemudian laporan kemajuan yang kami alami selama persiapan ini adalah tahapan yang telah direncanakan adalah pembuatan ide konsep, konsultasi dengan programmer, web dan APPS, pembuatan web dan aplikasi. Kemudian sisa kegiatannya adalah demo aplikasi dan website, penawaran kerjasama investor dan pengelola wisata, upgrade aplikasi dan website, dan promosi. Konsep aplikasi yang ditawarkan cukup menarik, namun perlu pengembangan yang perlu dilakukan terus-menerus untuk meningkatkan kualitas dan juga fleksibilitas dari aplikasi dan juga startup ini. Ada hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah waktu yang dibutuhkan untuk membuat dan juga mengaktifkan startup ini membutuhkan waktu yang lama atau tidak sedikit, karena pada dasarnya diperlukan banyak coding dan juga penyesuaian hingga akhirnya bisa menciptakan aplikasi yang mutakhir dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aplikasi ini bisa menawarkan banyak sekali integrasi-integrasi yang tadinya tidak didapatkan oleh aplikasi-aplikasi lain. Disitulah keunikan dari aplikasi Santek ini. Baiklah, cukup sekian presentasi proposal bisnis plan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Digitalisasi pariwisata merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat daerah. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah penggunaan startup. Salah satu startup tersebut adalah Santek. Santek menawarkan beberapa fitur yang ada di dalamnya, seperti lokasi, peta perjalanan, pusat kesehatan, pusat kuliner, penginapan, pusat oleh-oleh, dan masih banyak lagi.
berdasarkan RPJM Desa Songgon bahwa Desa Songgon ingin merintis sebuah desa wisata yang berdasarkan kearifan lokal yang ada. Jadi dengan potensi-potensi sumber daya alam yang ada di Desa Songgon, jadi Desa Songgon ingin membuat sebuah paket wisata. Jadi bukan sebuah, sebenarnya beberapa paket wisata di situ yang terkait dengan lingkungan hidup atau potensi alam yang ada di Desa Songgon. Jadi kita untuk memasarkan pariwisata yang ada di Desa Songgon, kita butuh aplikasi yang untuk membantu memudahkan masyarakat ataupun calon wisatawan yang akan berkunjung di Desa Songgon untuk lebih mudah mengakses. Karena setiap wisatawan itu punya keinginan yang berlainan. Kita mengapresiasi itu, makanya kita berharap dengan adanya kerjasama pemerintah Desa Songgon minta kerjasama dengan SMA 1 Genteng ya. Nah itu untuk membuatkan aplikasi yang memudahkan calon wisatawan ini untuk lebih mengenal Desa Songgon. Mungkin itu besar harapan kami supaya aplikasi ini dapat dibuatkan, dan kami selaku pemerintah desa siap untuk membantu mengenalkan spot-spot wisata atau paket-paket wisata yang akan kami sampaikan. Mungkin itu dari kami, penyampaian dari kami. Terima kasih atas kerjasama yang sudah terjalin antara pemerintah Desa Songgon dengan SMA 1 Genteng. Semoga bisa membawa manfaat bagi kita semua, terutama untuk kemajuan masyarakat Desa Songgon. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku sekalian, cukup sekian video presentasi dan video produk yang dapat saya tampilkan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Oke, jangan lupa, ayo ke Banyuwangi, pasti Anda ingin kembali.